Kisah pertaubatan dan renungan seorang Ferdy Sambo di balik jeruji besi dan heningnya malam. Di sebuah sel tahanan yang tidur yang biasanya dipenuhi mimpi buruk tiba-tiba berubah. Dalam kegelapan mimpinya, ia merasa berada di tempat yang asing, jauh dari jeruji dan penyesalan. Ia mendengar suara ombak, merasakan angin laut yang menenangkan, dan mencium aroma asin yang khas. Ketika ia membuka matanya dalam mimpi itu, Sambo mendapati dirinya berdiri di sebuah pantai yang indah. Pasir putih terbentang luas, dan air laut berkilauan diterpa cahaya bulan. Tidak ada penjara, tidak ada beban, hanya keheningan yang damai. Ia merasa aneh, seperti berada di dimensi lain yang tidak pernah ia kenal. Saat ia memandang ke laut, sebuah sosok mulai terlihat. Perlahan, sosok itu semakin mendekat. Seorang wanita dengan gaun hijau berkilauan berjalan anggun di atas ombak. Sambo terpana, merasa kecil di hadapan keindahan dan wibawa yang terpancar dari wanita itu. Sosok itu adalah Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Mimpi itu terasa begitu nyata sehingga Sambo merasa ia benar-benar ada di sana. Ketika sang ratu mendekatinya, ia hanya bisa berdiri kaku, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Wanita itu memandangnya dengan mata yang penuh kasih namun tegas, seolah melihat langsung ke dalam jiwanya. Ferdy Sambo, suara lembut namun berwibawa itu memecah keheningan. Nyi Roro Kidul memanggil namanya dengan nada yang menenangkan, namun ada kekuatan di baliknya. Sambo merasakan lututnya lemas, seolah dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Ia tahu, ini bukan mimpi biasa. Wanita itu berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Gaun hijaunya bergerak lembut seiring tiupan angin. Wajahnya bercahaya seperti rembulan, dengan senyuman yang penuh arti. "Aku datang kepadamu bukan untuk menghakimi," katanya. "Aku datang untuk memberikan pesan." Sambo ingin berbicara, tetapi lidahnya terasa keluh. Ia hanya bisa mengangguk pelan, menunggu dengan hati yang berdebar-debar. Nyi Roro Kidul melanjutkan, "Hidupmu penuh dosa, dan kau telah menyakiti banyak orang. Namun, setiap jiwa berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua, asalkan ia bersungguh-sungguh." Ia mendengarkan dengan saksama, merasa setiap kata menusuk jauh ke dalam hatinya. "Ketika kau bebas dari tempat ini," lanjut sang ratu, "gunakan kebebasanmu untuk berbuat baik. Minta maaflah kepada mereka yang telah kau sakiti, dan jadilah cahaya bagi mereka yang membutuhkan." Sambo merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Kata-kata itu terasa seperti angin yang menyapu bersih segala beban di hatinya. Ia mulai merasa ada harapan, bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa memperbaiki semua yang telah ia rusak. Sebelum ia sempat bertanya apapun, Nyi Roro Kidul mulai berjalan menjauh. Tubuhnya perlahan menghilang bersama gelombang, menyatu dengan laut yang tenang. Sambo berdiri terpaku, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Saat itu, ia tidak tahu bahwa mimpi ini akan menjadi awal dari perjalanan hidup yang baru. Setelah sosok Nyi Roro Kidul menghilang dalam mimpi, Sambo terbangun dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Ia duduk di atas kasur tipis di dalam selnya, mengatur napas yang terengah-engah. Mimpi itu terasa begitu nyata hingga ia hampir lupa bahwa dirinya masih berada di balik jeruji. Hawa segar yang ia rasakan dalam mimpi seolah masih melekat di kulitnya, meski udara sel yang lembab dan dingin segera mengingatkan bahwa itu hanyalah sebuah ilusi. Namun, kata-kata sang ratu terus terngiang di benaknya. "Gunakan kebebasanmu untuk berbuat baik."
Sambo merenungkan pesan itu dalam-dalam. Selama ini, ia selalu merasa bahwa hidupnya telah berakhir di sini, di dalam penjara. Tetapi mimpi itu seperti membuka pintu baru, sebuah peluang untuk menebus dosa dan kesalahannya. Hari itu, Sambo tidak banyak berbicara. Ia menghabiskan waktu duduk di sudut sel, memutar kembali setiap kata yang diucapkan oleh Nyi Roro Kidul. Ia bertanya-tanya apakah mimpi itu hanyalah bayangan dari pikirannya yang tertekan, atau benar-benar pesan dari sesuatu yang lebih besar. Namun, semakin ia mencoba menyangkal, semakin kuat keyakinan bahwa ada makna di balik pengalaman itu. Ketika malam tiba, Sambo memutuskan untuk berdoa. Ini adalah sesuatu yang sudah lama ia lupakan, karena rasa bersalah selalu membuatnya merasa tidak layak mendekatkan diri pada Tuhan. Dengan hati yang berat, ia bersimpuh di lantai sel dan memulai dengan kata-kata sederhana. Tuhan, jika mimpi itu adalah kehendak MU, tunjukkan jalan bagi hamba MU ini. Doanya tidak menghasilkan jawaban langsung, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sedikit lebih ringan. Pesan Nyi Roro Kidul seolah menjadi kompas bagi pikirannya yang kacau. Ia mulai memikirkan cara untuk meminta maaf, untuk menebus apa yang telah ia lakukan. Namun, jalan itu terasa sangat panjang dan berat, seperti mendaki gunung yang tinggi. Malam itu, Sambo kembali tidur dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sepenuhnya putus asa. Di tengah segala keterbatasan, ia mulai melihat secercah cahaya kecil di ujung jalan. Ia tidak tahu bagaimana atau kapan ia akan mendapatkan kebebasannya, tetapi ia yakin bahwa hari itu akan tiba, dan ia harus siap untuk memanfaatkannya. Hari-hari di penjara terus berlalu dengan lambat, tetapi Sambo merasakan perubahan dalam dirinya. Mimpi itu telah memberinya harapan yang baru. Setiap pagi, ia berdiri di depan jendela kecil di selnya, menatap langit yang jauh. Meski hanya sepotong kecil langit biru yang terlihat, ia mulai melihatnya sebagai simbol kebebasan yang suatu hari akan ia raih. Salah satu teman tahanannya, seorang pria tua bernama Pak Joyo, memperhatikan perubahan dalam diri Sambo. "Kamu terlihat berbeda, Nak," katanya suatu pagi. "Apa yang membuatmu begitu tenang belakangan ini?" Sambo ragu sejenak, tetapi kemudian ia menceritakan mimpinya tentang Nyi Roro Kidul. Pak Joyo mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, mungkin itu benar-benar pesan. Kadang-kadang, hal-hal gaib terjadi untuk mengubah jalan hidup seseorang. Percakapan itu memberi Sambo dorongan tambahan. Ia mulai menggunakan waktunya di dalam penjara untuk merenung dan menulis. Ia menulis tentang hidupnya, tentang keputusan-keputusan yang ia sesali, dan tentang mimpi serta harapan yang ia miliki untuk masa depan. Tulisan-tulisan itu menjadi semacam terapi baginya, cara untuk membersihkan hati dan pikirannya yang penuh beban. Selain itu, Sambo mulai membantu sesama tahanan. Ia memberikan nasihat kepada mereka yang lebih muda, berbagi cerita tentang kesalahannya sendiri agar mereka tidak mengulangi jalan yang sama. Para tahanan lain mulai menghormatinya, melihatnya sebagai sosok yang bijak meski ia sendiri masih bergulat dengan dosa-dosa masa lalu. Suatu pagi, ketika ia sedang menulis di sudut sel, Sambo mendengar suara burung bernyanyi di luar jendela kecilnya. Suara itu sederhana, tetapi membawa kedamaian yang luar biasa. Ia merasa seolah alam sedang mengingatkannya bahwa kehidupan di luar penjara masih ada, menunggu untuk dijalani dengan cara yang lebih baik. Hawa kebebasan yang ia rasakan dalam mimpi kini menjadi motivasi sehari-hari. Sambo mulai mempersiapkan dirinya, baik secara mental maupun spiritual, untuk hari ketika ia akhirnya keluar dari penjara. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang telah ia terima. Pesan Nyi Roro Kidul terus terukir dalam benaknya, menjadi cahaya yang membimbingnya melewati hari-hari yang sulit. Setiap pagi kini terasa berbeda bagi Ferdi Sambo. Ia bangun dengan perasaan yang lebih ringan, meski kenyataan bahwa dirinya masih berada di dalam sel tidak berubah. Mimpi itu terus terngiang-ngiang di benaknya, menjadi sumber kekuatan yang baru. Ia mulai memperlakukan setiap hari sebagai peluang untuk memperbaiki dirinya. Dengan pena dan kertas yang ia dapatkan dari petugas penjara, ia menuliskan refleksinya tentang dosa, penyesalan, dan harapan. Tulisan-tulisan itu semakin lama semakin mendalam. Sambo menuangkan perasaan hatinya, membahas masa lalu dengan jujur.
Ia menulis tentang kesalahannya yang telah merusak kehidupan banyak orang dan bagaimana ia berharap dapat menebus semuanya. Di atas kertas, ia menemukan cara untuk berbicara dengan dirinya sendiri, mengakui kelemahan dan menerima kenyataan. Kertas-kertas itu ia simpan di bawah kasur, seperti harta karun yang berharga. Pada suatu pagi, seorang sipir penjara yang sudah mengenalnya bertahun-tahun memperhatikan perubahan dalam diri Sambo. "Kamu kelihatan berbeda," katanya dengan nada heran. "Biasanya kamu selalu diam dan murung. Apa yang berubah?" Sambo tersenyum kecil, lalu menjawab, "Ya, aku hanya mencoba memperbaiki apa yang tersisa dari hidupku." Jawaban itu mengejutkan sipir, yang selama ini menganggap Sambo adalah sosok yang dingin dan tak peduli. Kehidupan dalam penjara, yang dulu terasa seperti hukuman tanpa akhir, perlahan berubah menjadi perjalanan penuh pelajaran bagi Sambo. Ia mulai mendekatkan diri kepada para tahanan lain, mendengarkan cerita mereka, dan memberikan nasihat sederhana. Ia tidak menggurui, melainkan berbicara dari pengalaman. Beberapa tahanan bahkan menganggapnya seperti kakak atau ayah, seseorang yang memahami kesalahan mereka tanpa menghakimi. Namun, meski ia mulai menemukan makna di balik hukuman ini, Sambo tahu bahwa dunia luar masih menantinya. Mimpi itu telah memberikan tujuan yang jelas. Ia harus meminta maaf, menebus kesalahannya, dan menjalani hidup yang bermanfaat bagi sesama. Malam-malamnya masih dipenuhi doa, meski sederhana, tetapi tulus. "Tuhan," katanya dalam doa, "jika aku diberi kesempatan kedua, bimbing aku agar aku tidak menyia-nyiakannya." Hari demi hari berlalu, dan Sambo mulai merasa bahwa kebebasan, meski belum ia raih secara fisik, telah menyapa jiwanya. Ia merasa lebih damai, lebih terhubung dengan dunia di sekitarnya. Bahkan di tengah keterbatasan penjara, ia mulai merasakan secercah kebebasan, sebuah kebebasan untuk berharap, berbuat baik, dan mengubah diri. Di suatu sore yang tenang, Sambo duduk di sudut selnya, menatap langit dari jendela kecil di atas dinding. Cahaya matahari sore menerobos masuk, menciptakan bayangan lembut di lantai yang dingin. Saat itu, ia merenungkan perjalanan hidupnya. Bagaimana mungkin seorang pria yang dulunya begitu kuat dan dihormati kini berakhir di tempat seperti ini? Ia menyadari bahwa ambisi dan keserakahannya telah menutup hatinya dari kebenaran. Ia mengingat kembali hari-hari ketika ia berada di puncak kekuasaan, merasa tak tersentuh. Ia menggunakan kekuatan untuk mengatur segalanya, seringkali tanpa memikirkan konsekuensi bagi orang lain. Wajah-wajah orang yang ia sakiti perlahan bermunculan di benaknya. Ia teringat keluarga mereka, anak-anak yang kehilangan ayah, istri yang kehilangan suami, dan bagaimana tindakannya telah merusak begitu banyak kehidupan. Refleksi ini membuat dadanya sesak, tetapi juga memberinya motivasi untuk berubah. Ia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan tanpa akhir. Ia ingin memberikan sesuatu kembali kepada dunia, meski kecil sekalipun. "Aku tidak bisa mengembalikan waktu," pikirnya, tetapi aku masih bisa mengubah apa yang ada di depanku. Sambo mulai berbicara kepada dirinya sendiri melalui tulisan. Setiap malam, ia menulis surat-surat yang ditujukan kepada orang-orang yang pernah ia sakiti. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan menerima permintaan maafnya, tetapi itu tidak menghentikannya untuk mencoba. Dalam surat-surat itu, ia menuangkan isi hatinya dengan penuh kejujuran. Ia meminta maaf tanpa berusaha membela diri, hanya berharap bahwa tulisannya dapat sedikit meringankan luka yang telah ia sebabkan. Selain menulis, ia juga mulai berinteraksi lebih banyak dengan tahanan lain. Ia menjadi pendengar yang baik bagi mereka yang merasa kehilangan harapan. Beberapa di antara mereka bahkan mulai memandangnya sebagai mentor, seseorang yang bisa membimbing mereka melalui kegelapan. Sambo sendiri merasa bahwa membantu orang lain adalah bagian dari proses penyembuhannya. Ketika malam tiba, ia kembali mengingat pesan Nyi Roro Kidul dalam mimpinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika suatu hari ia bebas, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia tidak akan kembali pada hidup yang lama. Sebaliknya, ia akan menjalani hidup dengan rendah hati, penuh pengabdian kepada sesama, seperti yang dipesankan sang ratu. Malam di penjara selalu sunyi, kecuali suara derit langkah sipir yang sesekali terdengar dari koridor. Namun, di dalam selnya, Ferdi Sambo terjaga,
duduk bersila di atas lantai dingin. Ia menatap langit-langit sel yang gelap, hanya diterangi lampu redup dari luar. Di tengah keheningan itu, ia mulai berdoa. Doanya tidak lagi hanya meminta kebebasan, tetapi juga permohonan maaf dan kekuatan untuk menjalani hidup yang baru. Doanya dimulai dengan lirih, hampir seperti bisikan, namun penuh ketulusan. Tuhan, ya ucapnya, ya aku bukan orang yang baik. Aku telah merusak begitu banyak kehidupan. Tapi jika Engkau masih mengizinkanku untuk berubah, berikan aku kesempatan itu. Berikan aku jalan untuk menebus semuanya. Suaranya serak, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Setiap kata yang ia ucapkan seperti membongkar tembok yang telah lama menutupi jiwanya. Di sela-sela doanya, ia teringat pesan Nyi Roro Kidul. Sang Ratu tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga harapan. Sambo mulai memahami bahwa mimpi itu adalah panggilan untuk bangkit, bukan sekadar hukuman. Ia merasa bahwa Tuhan, melalui mimpi itu, memberinya tanda untuk tidak menyerah pada kegelapan. Doa-doanya menjadi cara untuk memperkuat tekadnya. Malam itu, ia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Ia juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang telah ia sakiti. Ia membayangkan wajah-wajah mereka, mencoba memahami luka yang mereka rasakan. Semoga mereka menemukan kedamaian, bisiknya. Ia tahu, tidak semua luka bisa sembuh dengan mudah, tetapi ia berharap bahwa doanya dapat menjadi awal dari proses penyembuhan itu. Setelah selesai berdoa, Sambo merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seolah beban di dadanya sedikit terangkat. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Ada sesuatu yang lebih besar yang mendukungnya, memberi kekuatan di tengah kegelapan. Sebelum tidur, ia menatap jendela kecil di atas selnya, tempat di mana langit malam terlihat. Aku berjanji, katanya pelan, jika aku bebas, aku akan menjalani hidup ini dengan lebih baik. Aku akan membayar setiap kesalahan, sekuat yang aku mampu. Kata-kata itu adalah janji yang ia buat tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada Tuhan, kepada mereka yang telah ia sakiti, dan kepada alam semesta yang memberi kesempatan kedua. Keesokan harinya, Sambo merasa bahwa ia tidak bisa lagi menyimpan semua penyesalannya dalam hati. Ia membutuhkan seseorang untuk mendengarkan, seseorang yang dapat membantunya memahami apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ketika seorang rohaniwan datang ke penjara untuk memberikan bimbingan kepada para tahanan, Sambo memberanikan diri untuk mendekat. Rohaniwan itu adalah pria tua dengan senyum yang menenangkan. Ia melihat Sambo dengan penuh perhatian, tanpa sedikit pun rasa penghakiman. Apa yang ingin kau ceritakan, anakku? Tanyanya lembut. Sambo menghela napas panjang sebelum memulai. Ia menceritakan semuanya, kesalahannya, rasa bersalah yang menghantuinya, dan mimpi tentang Nyi Roro Kidul yang terus membekas di pikirannya. Rohaniwan itu mendengarkan tanpa menyela, hanya mengangguk sesekali. Ketika Sambo selesai, ia berkata, mimpi itu adalah sebuah panggilan, bukan hukuman. Tuhan masih memberi kesempatan untukmu berubah, selama kau bersungguh-sungguh. Tapi perubahan itu harus dimulai dari dalam dirimu sendiri. Kata-kata itu menyentuh hati Sambo. Ia merasa untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Rohaniwan itu menyarankan Sambo untuk menulis surat kepada orang-orang yang pernah ia sakiti. Kamu tidak bisa menghapus masa lalu, katanya, tetapi kamu bisa mencoba memperbaikinya. Tulis dengan jujur, tanpa berharap balasan. Itu akan menjadi langkah awal untuk menebus dirimu sendiri. Saran itu membuat Sambo merasa ada jalan yang bisa ia tempuh, meskipun sulit. Setelah rohaniwan itu pergi, Sambo langsung mengambil kertas dan pena. Dengan tangan gemetar, ia mulai menulis. Surat pertama ditujukan kepada keluarga korban yang paling terkena dampak dari tindakannya. Ia menuliskan permintaan maafnya dengan penuh penyesalan, mengakui kesalahannya tanpa mencoba membenarkan apapun. Ia tahu bahwa surat ini mungkin tidak akan menghapus rasa sakit mereka, tetapi ia merasa bahwa ini adalah langkah awal yang harus ia ambil. Surat-surat itu, satu persatu, menjadi pelepasan bagi dirinya. Dalam setiap kata yang ia tulis, ia merasa beban di hatinya perlahan-lahan terangkat.
Meski ia tidak tahu bagaimana surat-surat itu akan diterima, ia tetap melanjutkan menulis, percaya bahwa ini adalah bagian dari proses perubahannya. Ia merasa bahwa ini adalah caranya untuk menunjukkan kesungguhan, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Hari-hari berlalu sejak Sambo mulai menulis surat-suratnya. Setiap malam, ia menuangkan penyesalan terdalam ke dalam tulisan, berharap bahwa kata-katanya dapat sedikit meringankan luka mereka yang telah ia sakiti. Surat-surat itu ia serahkan kepada sipir penjara untuk diteruskan kepada pihak yang berhak menerimanya. Namun, tidak ada jaminan bahwa surat-surat itu akan dibaca atau diterima dengan hati terbuka. Pada suatu pagi yang cerah, Sambo duduk di sudut selnya, memandang keluar jendela kecil seperti biasanya. Ia tidak berharap banyak, tetapi ada secercah harapan yang terus tumbuh di hatinya. Aku tidak tahu apakah mereka akan memaafkanku, igumamnya kepada dirinya sendiri, tetapi setidaknya aku telah mencoba. Saat itu, ia mulai memahami bahwa proses meminta maaf tidak hanya tentang penerimaan dari orang lain, tetapi juga tentang memperbaiki hubungannya dengan dirinya sendiri. Suatu hari, seorang sipir datang membawa kabar. Ada balasan untuk suratmu, dikatanya sambil menyerahkan amplop kecil. Sambo menatap amplop itu dengan hati berdebar-debar. Ia tidak tahu apakah isi surat itu akan penuh amarah, pengampunan, atau bahkan penolakan. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat itu dan mulai membacanya. Isi surat itu sederhana, tetapi begitu menyentuh hati. Salah satu keluarga korban menulis bahwa meski luka yang mereka rasakan tidak akan pernah hilang, mereka menghargai kejujuran dan keberanian Sambo untuk mengakui kesalahannya. Mereka belum bisa sepenuhnya memaafkan, tetapi mereka mendoakan agar Sambo dapat menemukan jalan yang lebih baik dalam hidupnya. Surat itu membuat air mata mengalir di wajah Sambo. Ia tidak menyangka ada secercah pengertian dari mereka yang telah ia sakiti. Balasan itu memberinya semangat untuk terus melangkah. Ia menyadari bahwa proses ini bukan tentang hasil akhir, melainkan tentang usaha yang tulus untuk memperbaiki dirinya. Malam itu, Sambo kembali berdoa. Namun kali ini, doanya berbeda. Ia tidak lagi meminta kebebasan dengan putus asa, melainkan bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan kepadanya. Ia berterima kasih atas kekuatan yang membuatnya mampu menghadapi masa lalu, meski berat. Dalam keheningan selnya, ia merasa ada cahaya kecil yang perlahan menerangi kegelapan hidupnya. Di tengah perubahan yang ia rasakan, Sambo mulai membangun hubungan yang lebih erat dengan tahanan lain. Salah satu tahanan yang menjadi sahabatnya adalah Pak Joyo, pria tua yang sudah puluhan tahun menjalani hukuman. Pak Joyo dikenal bijaksana dan selalu mendukung sesama tahanan yang merasa kehilangan harapan. Bagi Sambo, Pak Joyo adalah seperti mentor yang membantunya memahami makna hidup di tengah keterbatasan. Mimpi tentang Nyi Roro Kidul itu bukan kebetulan, Sambo, kata Pak Joyo suatu hari. Itu adalah pesan dari alam semesta. Tuhan punya cara untuk berbicara kepada kita melalui apapun, bahkan mimpi. Sambo mengangguk, merasa bahwa kata-kata Pak Joyo menguatkan keyakinannya. Pak Joyo sering menceritakan pengalamannya sendiri tentang kesalahan yang pernah ia lakukan dan bagaimana ia belajar menerima kenyataan. Kita semua pernah membuat kesalahan, katanya. Tetapi yang terpenting adalah apa yang kita lakukan setelah itu. Apakah kita tetap terpuruk, atau kita bangkit dan berusaha memperbaiki? Percakapan-percakapan ini menjadi sumber inspirasi bagi Sambo. Ia belajar bahwa setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Ia juga menyadari bahwa hidup di penjara bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, meski dengan cara yang berbeda. Sambo mulai membantu tahanan lain dengan memberikan nasihat atau sekadar menjadi pendengar. Ia mendorong mereka untuk tetap berharap dan tidak menyerah pada keadaan. Meski ia tahu bahwa dirinya bukan orang suci, ia merasa bahwa berbagi pengalaman hidupnya dapat memberi pelajaran bagi orang lain. Hubungan yang ia bangun dengan sesama tahanan membuat hari-harinya di penjara terasa lebih bermakna. Ia tidak lagi merasa sendirian. Bahkan, ia merasa bahwa dirinya telah menjadi bagian dari komunitas kecil yang saling mendukung di tengah keterbatasan. Di dalam jeruji, ia menemukan persahabatan yang tulus, sesuatu yang jarang ia rasakan saat masih berada di dunia luar. Meskipun Sambo mulai menemukan kedamaian di dalam dirinya,
bayangan masa lalu masih sering menghantui. Ada malam-malam di mana ia terbangun dengan keringat dingin, dikejar mimpi buruk tentang orang-orang yang pernah ia sakiti. Wajah mereka yang penuh kesedihan dan kemarahan terus menghantui pikirannya. Ia sadar bahwa ini adalah bagian dari perjalanan yang harus ia lalui. Luka itu bukan hanya milik mereka, ia pikirnya, ya tetapi juga milikku. Aku harus menerimanya sebagai bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Ia mulai belajar untuk menghadapi rasa bersalahnya, bukannya melarikan diri darinya. Setelah beberapa tahun menjalani hukuman, kabar baik datang kepada Sambo. Ia mendengar dari pengacaranya bahwa masa hukumannya mungkin dipotong karena perilaku baiknya di penjara. Berita ini menjadi angin segar, namun juga menghadirkan keraguan di hatinya. Apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi dunia luar dan menjalani janji yang ia buat kepada Nyi Roro Kidul? Sambo menghabiskan malam itu dalam doa panjang. Dalam keheningan selnya, ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar telah berubah, atau semua ini hanya karena ia tidak punya pilihan lain di penjara. Ketakutan akan kembali pada kesalahan yang sama menyelimuti pikirannya. Ia tahu bahwa kebebasan adalah sebuah ujian, bukan sekadar hadiah. Keesokan harinya, ia menemui Pak Joyo untuk berbicara. Aku takut, kata Sambo dengan suara lirih. Takut bahwa aku akan mengecewakan orang-orang yang telah mulai memaafkanku, dan takut bahwa aku tidak cukup kuat untuk menjalani hidup yang lebih baik. Pak Joyo tersenyum bijak dan menepuk bahu Sambo. Ketakutan itu wajar, Sambo. Itu adalah tanda bahwa kau sadar akan tanggung jawabmu. Gunakan rasa takut itu sebagai pengingat untuk tetap rendah hati dan berhati-hati. Beberapa minggu kemudian, keputusan resmi tentang remisi hukuman akhirnya diumumkan. Sambo menerima kabar bahwa ia akan bebas lebih cepat dari yang diperkirakan. Hari kebebasan itu semakin dekat, dan setiap harinya terasa seperti hitungan mundur menuju kehidupan baru. Di satu sisi, ia merasa bersyukur, tetapi di sisi lain, ia merasa seperti seorang pelaut yang akan kembali berlayar di lautan yang penuh badai. Malam sebelum ia meninggalkan penjara, Sambo menulis surat terakhir kepada dirinya sendiri. Dalam surat itu, ia menuliskan semua janji yang pernah ia buat, kepada Tuhan, kepada orang-orang yang telah ia sakiti, dan kepada Nyi Roro Kidul dalam mimpinya. Surat itu ia lipat dengan rapi dan ia simpan di dalam saku bajunya. Ini adalah kompas hidupku, pikirnya. Ketika pagi datang, pintu selnya dibuka, dan ia melangkah keluar dengan langkah yang berat. Cahaya matahari pagi menyambutnya, menghangatkan wajahnya yang telah lama tak merasakan dunia luar. Ini adalah awal yang baru, gumamnya dalam hati. Namun ia tahu, perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hari pertama kebebasan Sambo terasa aneh. Ia berjalan di jalanan yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan, tetapi semuanya terasa asing. Dunia luar telah berubah, dan ia pun telah berubah. Namun, ia sadar bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai hidup baru. Ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, tempat di mana ia pernah mengukir kenangan masa kecil yang sederhana. Di kampung halamannya, Sambo disambut dengan berbagai reaksi. Ada yang memandangnya dengan curiga, mengingat masa lalu kelamnya, tetapi ada juga yang memberikan senyuman kecil sebagai tanda penerimaan. Ia memahami bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun dalam semalam. Ia harus membuktikan dirinya melalui tindakan, bukan kata-kata. Salah satu langkah pertamanya adalah mengunjungi keluarga korban. Ia datang dengan hati yang penuh penyesalan dan tanpa harapan untuk diterima. Ketika ia berdiri di depan pintu mereka, ia merasa kakinya gemetar. Namun, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawabnya. Ia mengetuk pintu dengan lembut, dan ketika pintu itu terbuka, ia menyampaikan permintaan maafnya dengan tulus. Tidak semua orang menyambutnya dengan tangan terbuka. Beberapa menutup pintu tanpa berkata sepatah kata pun. Namun, ada juga yang menerima kehadirannya meski dengan hati yang berat. Kami tidak tahu apakah kami bisa memaafkanmu sepenuhnya, kata seorang ibu yang kehilangan anaknya karena tindakan Sambo. Tapi jika kau benar-benar ingin berubah, buktikanlah itu. Kata-kata itu menjadi cambuk bagi Sambo untuk terus maju. Di kampung halaman,
Sambo mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Ia membantu membersihkan jalanan, memperbaiki rumah-rumah warga yang rusak, dan mengajar anak-anak membaca dan menulis. Ia tidak mengharapkan penghargaan atau pujian, hanya ingin merasa bahwa hidupnya memiliki arti bagi orang lain. Perlahan, ia mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di tengah semua itu, ia masih sering bermimpi tentang Nyi Roro Kidul. Dalam mimpinya, sang ratu tidak lagi berbicara, tetapi hanya tersenyum dari kejauhan. Sambo merasa bahwa senyuman itu adalah tanda bahwa ia berada di jalur yang benar. Meski jalannya panjang dan penuh rintangan, ia bertekad untuk terus melangkah. Satu hari, ketika Sambo sedang bekerja membantu memperbaiki rumah seorang warga, seorang pria mendekatinya. Pria itu adalah salah satu keluarga korban yang pernah menutup pintu ketika Sambo datang meminta maaf. "Aku mendengar tentang apa yang kau lakukan," kata pria itu dengan suara tegas. "Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semuanya, tetapi aku melihat bahwa kau berusaha." Sambo terdiam sejenak sebelum menjawab, "Ya, aku tidak berharap untuk dimaafkan dengan mudah. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahanku, meskipun aku tahu itu mungkin tidak cukup." Pria itu mengangguk perlahan. "Mungkin kita tidak akan pernah bisa melupakan, tapi aku akan mencoba belajar memaafkan." Kata-kata itu membuat Sambo merasa bahwa usahanya tidak sia-sia. Ia mulai memahami bahwa pengampunan adalah proses yang panjang, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Namun, yang paling penting adalah terus berusaha, meski hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Setiap hari, Sambo melanjutkan pekerjaannya dengan hati yang tulus. Ia tidak lagi dihantui rasa bersalah yang mencekik, tetapi memanfaatkan rasa bersalah itu sebagai pengingat untuk tetap rendah hati. Perlahan, kehadirannya di kampung mulai diterima. Anak-anak yang dulu takut mendekatinya kini sering bermain di sekitarnya, dan para tetangga mulai berbicara dengannya dengan nada yang lebih hangat. Di tengah semua perubahan ini, Sambo merasakan bahwa hidupnya kini lebih bermakna. Ia tidak lagi terobsesi dengan ambisi atau kekuasaan, tetapi dengan bagaimana ia bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dalam dirinya, ia merasa bahwa pesan Nyi Roro Kidul tidak hanya tentang kebebasan fisik, tetapi juga kebebasan dari belenggu dosa dan keserakahan. Bertahun-tahun berlalu sejak Sambo memulai perjalanan barunya di kampung halaman. Ia telah menata hidupnya dengan penuh kesadaran, menjadikan masa lalu kelam sebagai pelajaran berharga. Kini, ia menjadi seorang tokoh yang dihormati, bukan karena jabatan atau kekayaan, tetapi karena kerendahan hati dan dedikasinya untuk membantu sesama. Suatu hari, sebuah acara besar diadakan di balai desa. Warga berkumpul untuk merayakan keberhasilan pembangunan sebuah pusat kegiatan masyarakat yang dibangun atas inisiatif Sambo dan bantuan dari banyak pihak. Dalam pidato singkatnya, Sambo berbicara dengan suara yang mantap tetapi penuh emosi. "Hari ini bukan tentang saya," katanya. "Ini tentang kita semua yang telah memilih untuk melangkah maju bersama, meskipun masa lalu kita penuh luka. Saya berterima kasih kepada kalian yang memberi saya kesempatan untuk menebus diri." Pidato itu diakhiri dengan tepuk tangan meriah. Di tengah keramaian, Sambo melihat pria yang dulu menutup pintu saat ia meminta maaf. Pria itu kini tersenyum kecil dan mengangguk pelan, seolah memberikan pengakuan bahwa ia telah belajar memaafkan. Momen itu membuat hati Sambo terasa hangat. Ia menyadari bahwa perjalanan menuju pengampunan bukanlah hal instan, tetapi proses yang penuh kesabaran. Malam itu, Sambo duduk sendirian di tepi pantai, tempat favoritnya untuk merenung. Ia memandang ombak yang datang dan pergi, seperti siklus hidup yang terus bergulir. Dalam keheningan itu, ia kembali teringat akan mimpinya tentang Nyi Roro Kidul. Ia merasa bahwa sang ratu telah menepati janjinya untuk membawanya ke Ji Udara Kebebasan, bukan hanya kebebasan dari penjara, tetapi juga dari belenggu masa lalu. Sambo berdoa, seperti biasa, tetapi kali ini ia tidak meminta apapun. Doanya adalah ungkapan syukur atas semua pelajaran yang telah ia terima, atas kesempatan kedua yang diberikan oleh hidup, dan atas orang-orang yang telah mengajarinya arti dari pengampunan dan penerimaan. "Aku telah melihat cahaya dalam kegelapan," bisiknya. "Dan aku berjanji untuk terus menjaganya." Ketika ia bangkit dari tempat duduknya,
ia merasa bahwa hidupnya telah menemukan arah yang jelas. Tidak ada lagi penyesalan yang menahannya, hanya semangat untuk terus melangkah maju. Dalam langkah-langkahnya yang mantap, ia membawa harapan baru, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekitarnya. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Sambo berjalan kembali ke kampung dengan hati yang tenang. Ia tahu bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian, tetapi ia percaya bahwa dengan ketulusan, setiap luka dapat berubah menjadi kekuatan. Dan meskipun bayang-bayang masa lalu akan selalu menjadi bagian darinya, ia tidak lagi takut, karena ia telah belajar untuk hidup dengan cahaya di dalam dirinya.